Tinggi guys, tinggi gila. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan saya Shima di Nuhas TV. Nuhas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah semua sahabat-sahabat semua. Jangan berganjak daripada HP masing-masing ataupun handphone masing-masing ya. Okey, kerana video kali ini lama, panjang, kerana kakak ingin bawa anda semua, sahabat-sahabat di Malaysia, sahabat-sahabat di Indonesia juga, yang tidak pernah lagi menjejakkan kaki ke Tugu Monas seperti kakak lah. Kakak pun tak pernah pergi sebenarnya. Dari sejak 4 tahun kan duduk Malaysia kan, sampai sekarang tak pergi lagi. Jejak kaki ke Jakarta pun belum lagi. Tapi ibu ayah kakak udah banyak kali lah. Kakak saja yang belum lagi. Sedih. Okey. Jadi kakak akan mereaksi salah satu video daripada channel Askalani Studio di sini. Ini adalah salah satu sahabat YouTuber kita yang pergi berjalan-jalan muter-muter di Indonesia guys. Rezeki dia lah kan. Itu yang kakak cakap. Rezeki orang ini, rezeki manusia ini berbeza-beza. Berbeza-beza level dia. Ada yang pergi dulu, ada yang pergi lambat, ada yang bahagia dulu, ada yang bahagia lambat. Begitulah. Jadi kakak akan react lah konten beliau pergi jalan-jalan dan mendapat gambaran yang lebih terperinci mengenai keadaan di dalam Tugu Monas itu. Kakak percaya tidak semua warga di Indonesia itu mempunyai peluang ataupun kesempatan untuk pergi ke Tugu Monas. Inilah masanya untuk kita jalan-jalan masuk ke Tugu Monas secara maya, secara dunia maya ya. Okey, tajuk daripada Askalani Studio ini ialah orang Malaysia kaget Monas seperti ini. Jangan kata orang Malaysia, orang Indonesia pun kaget kan. Lagi-lagi tak pernah pergi lagi kan. Jadi secara generalnya di sini kakak ingin bawa sahabat-sahabat semua, teman-teman di sini, kita muter-muter dalam Tugu Monas. Okey, kakak akan kecilkan muka kakak ini, kakak akan letak di bucu itu. Dan kakak akan besarkan gambarnya ini supaya kalian dapat melihat lebih besar lagi gambarannya di dalam Tugu Monas itu. Okey, kali ini punya episode special guys, special, dan kakak ingin berterima kasih kepada Abang Askalani. Bang, hai bang, bahagia bang. Bahagia dah balik pada Jakarta, bahagia bang ya. Saya jealous bang. Iri bang. Okey, durasi video ini adalah selama 27 minit guys. Sediakan tempat yang selesa ya, supaya anda tidak sakit punggung. Sakit bontot nanti kan, duduk lama-lama kan. Okey, untuk yang sambil-sambil kerja ataupun sambil-sambil berniaga itu bisa nonton video ini ya. Kita santai-santai, kita liburan sambil bekerja begitu. Okey, tanpa membuang masa lagi, yuk kita nonton sekarang. Okey guys, kakak akan kecilkan muka kakak ini ya. Kakak akan letak di penjuru sana. Okey, kita mulakan video reaksi ini sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Waalaikumsalam bang. Kalian nampak menara ini adalah menara Monas ya, di Jakarta, Indonesia. Nampak bang. Dan kali ini saya akan bawa kalian bersama untuk menelusuri apa yang ada di menara ini. Iya bang. Kita akan naik ke atas dan juga di terowongnya kita akan melihat sendiri. Ada terowong? Bagaimanakah keadaan sekitarnya. Jom. Itu helikopter Bapak Presiden naik hari itu kan. Okey, Askalani Studio subscribe. Sudah bang. Sudah subscribe. Lama sudah subscribe. Okey, sebelum masuk ke Monas, inilah tempat berbaris sebelum naik lift ya. Di sini tempat barisnya. Ini liftnya. Liftnya di sini. Jadi ramai yang antri ya guys ya. Menunggu di sini guys. Ya. Oke guys, kita sampai di puncak Monas ya. Ini puncak Monas. Wow.
Terasa gembira, terasa juga keterujaan untuk melihat daripada atas Monas nih apa ya ada di sini. Coba kita try di sini guys. Wow, tinggi guys, tinggi gila. Kota Jakarta tersergam indah melalui puncak Monas guys. Ya. Dikabarkan ketinggian Masjid ke puncak Istiqlal Monas ini 115 meter guys daripada dasar. Wow. Kemudian sekiranya tinggi ya? Sehingga 100 lebih meter ya. Puncak atas kali yang Monas itu 132 meter. 132 Jadi ini meter dan sampai ke puncak ya. Atas nih ini 115. 115 meter. iya. Di puncaknya 132. Okey bang. Oke guys, saya ingin ada melihat teropong. keadaan di sini melalui melalui apa ini namanya? Teropong. Teropong ini. Iya bang, teropong bang. Yalah betul lah, sekeliling Monas itu tak ada bangunan yang lebih tinggi daripada Monas ya, itu peraturannya ya. Lihat melalui teropong ini. Oh, dia nampak terus bangunan dan mobil-mobil yang di bawah pun dinampak. Dan juga bisa skodeng. Orang Malaysia bilang skodeng. Teropong ya. Bisa menyorot jalan-jalan yang di sekitar itu ya. Oke, jika kalian ingin menikmati apa yang ada di atas Monas ini, begitu luar biasa sekali karena kita menyaksikan dengan ketinggian 115 meter dapat menyaksikan seluruh kota Jakarta guys. Iya bang. Daripada sini, seluruh kota Jakarta daripada sini kita dapat menyaksikan sendiri dengan begitu luar biasa dan saya bersyukur dapat ke sini. Iya. Bahagia bang dan bersyukur. Keterujan itu masih lagi. Keterujan masih lagi. Masih lagi berlangsung ya. Dan bahwa kota Jakarta ataupun Indonesia ini merupakan negara yang begitu maju. Maju bang. Tengok tu sekeliling itu. Pada saat dan ketika ini. Banyak gedung-gedung tinggi ya. Dan juga mempunyai sejarah dan monumen sejarah yang tersendiri di bawahnya nanti. Nanti saya akan pergi ke bawah untuk melihat sendiri juga apa yang ada di bawah itu, ya, yaitu monumen-monumen yang di bawah itu menggambarkan ada museum guys. Museum bawah tanah guys. Sejarah Indonesia ini dan sejarahnya Monas ini tercipta guys. Insyaallah guys, nanti kita sambung selepas ini. Saya ingin daripada sini guys, kita melihat Istana Presiden yang kemarin pengibaran bendera putri. Iya bang. Mari kita zoom sedikit guys. Zoom sedikit bang. Dapat itu Istana Presidennya yang daripada sini. Iya nampak. Iya. Tempat pengibaran. Iya. Itu tangganya nampak. Tangga yang naik pelan-pelan itu kan. Masih lagi ada benderanya guys. Masih lagi ada bendera itu berkibar-kibar. Bapak kita bilang bendera gitu ya. Sangsaka merah putih Indonesia. Iya. Wow. Jadi cukup. Kalian lihat sendiri guys, seluruh kota Jakarta melalui Monas ini kita dapat saksikan sendiri. Ya bang. Begitu cukup mempunyai gedung-gedung yang tinggi dan juga sangat gede-gede ya. Di masa akan datang Indonesia ini sebenarnya akan lebih membangun dan maju lagi. Perkembangan dan kemajuan Indonesia ini akan terlihat melalui puncak Monas ini guys. Terima kasih bang. Oke guys, kita sudah menyaksikan rekodkan di untuk sini kami bang. Mahkamah Agung daripada sini. Ada Mahkamah Agung. Zoom lagi bang. Lagi bang. Itu dia. Semuanya itu di sekeliling Monas aja ya guys. Sendiri ya, tulisannya Mahkamah Agung. Iya nampak bang. Kita zoom daripada atas puncak Monas. Mahkamah Agung. Itu dia Mahkamah Agung. Wow, dapat dilihat daripada sini dan di zoom ya guys. Kamera apa abang pakai ini bang? Boleh zoom sebegitu Naiknya dekat? aja itu dengan kotak kecil seperti itu bisa dilihat di zoom. Jadi itu kotak kecil ini untuk naik ke lidah api, makanya itu harus berizin Pak Gubernur karena itu tidak safety. Jadi itu sangat berbahaya. Karena di atas juga tidak ada untuk pagar-pagar seperti ini tuh nggak ada. Makanya tidak untuk itu.
dia harus seizin Pak Gubernur. Itu untuk antri turun lift. Iya, betul. Iya. Oke guys, ini ya. Ini kalau mau pergi ke Lidah api, tapi tidak untuk umum. Iya. Untuk orang yang khusus sajalah. Iya, sangat berbahaya. Sangat bahaya, iyalah. Ya, memang harus seizin Pak Gubernur. Iyalah, oke. Harus ada izin ya kalau mau lewat itu ya. 100 itu di ketinggian 132. Kalau ini 115. 115. Jadi, saudara-saudara semua yang ada di Malaysia atau dimanapun berada, Iya, Mbak. ada di Indonesia, jangan lupa main ke Monas. Ya, insyaallah. Ayo ke Monas dan jangan lupa follow Instagramnya Monas juga di monumen.nasional. Oke. Jadi betul. Jadi ada apapun itu seputaran Monas, kita selalu share di Instagramnya Monas. Monas juga punya YouTube juga, namanya Monumen Nasional Official. Oke, Monumen Nasional Official. mencari-cari Monumen Nasional Official. Oke, nanti saya follow. Nanti akan diletakkan Saya di link subscribe. description kalian ya. Untuk Monas jika datang ke sini. Ini kita mau ke pelataran Cawan. Yeah. Kita bisa langsung ambil antrian untuk lift. Jadi kita mau ke pelataran Cawan. Cawan itu mangkoknya Monas di ketinggian 17 meter menandakan tanggal kemerdekaan 17 Agustus. Luasnya 45 kali 45 menandakan tahun kemerdekaan 1945. Ya, yuk kita langsung ikut antir. Yuk, Mbak. Oh, naik lift lagi untuk ke atas ya, ke Cawan ya. Kami ini daripada Cawan Monas. Malaysia. Jadi apa perasaan abang? Kami ini YouTuber Malaysia datang ke Indonesia itu semata-mata untuk menyaksikan kemerdekaan yang kemarin dan hari ini datang ke Monas. Jadi apa apresiasi abang tentang kami yang keberadaannya di sini? Kami sebagai warga Indonesia senang Ya, Bang. dengan kedatangan kalian semua. Ya. Karena apa? Karena termasuk di luar dari negara Indonesia saja antusias ikut merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bangga sekali. Mereka menghargai. Jadi apa pesan-pesan Terima kasih, Bang. kepada negara Malaysia dan Indonesia ini supaya jalinan silaturahim itu akan terjalin sampai bila-bila. Jadi nasihat Kami berusaha Kuat ya guys, angin di atas itu ya. warga negara Malaysia, kita junjung nilai-nilai rasa sosial terhadap warga Indonesia juga ya, agar bisa kita bekerja sama, saling mengembangkan budaya-budaya negara Indonesia juga negara-negara Malaysia. Iya, insya Allah. Oke, Terima kasih, kepada Bang. abang. Siapa nama? Nama Bang? Al-Ma'ruf Al-Ma'ruf. dari Jawa Tengah. Khususnya Sedap nama Pekalongan. Abang Al-Ma'ruf. Oke, makasih. Terima kasih Bang Al-Ma'ruf. Oke. Oke, di dalam lift itu ya. Musiknya lagi. Kalau tidak salah kakak Ya, kan, itu lagi- tidak lagi- silap lagi- ada limitasi ya. Bisa naik 800 kilo sahaja. Berkumandang. Sudah saya berkumandang. Tuh, Mbak itu Untuk ini tontonannya sampai ribu-ribu. Ya, ribu nanti boleh Ibu-ibu semua sini mas. ibu-ibu boleh subscribe channel Askalani Studio dan juga Adivasa Iren. Siap iklan lagi tu kan. Itu Firza si kumbang. Ini dia. Ketawa mulu. Ketawa mulu. Iyalah kan. Biar mudah Oke, kan. yo, Okey. yo, yo. Sudah sampai. Ini tempat keluarnya, Ya. guys. Wah. Oh, kita sudah di bawah. Di bawah itu ya, okey. Bukan di atas, di bawah. Iya, Kakak nyangka guys, tadi kami di sekarang atas. ini berada di baru keluar dari puncak Monas Kuat. Sekarang ini berada cawannya. di bawah. Puncak Monas tadi di sini Ada ya. situ. Nah, jadi kami sekarang ini berada di sini. Ya. Wih, kuat guys anginnya guys. Bukan, betul. Ini yang tadi saya bilang namanya cawan. Cawan. Itu mangkoknya Monas. Mangkok. Jadi Monas itu bentuknya kayak gini. Iya. Nah, ini kita berada Gini. di mangkoknya Ah. atau cawan. Pelataran cawan ini di ketinggian 17 meter menandakan tanggal kemerdekaan. Luasnya ini 45 kali 45 menandakan tahun kemerdekaan. Dari 1945. cawan ini sampai ke puncak itu tadi kita berada di puncak sana.
Ya, itu jaraknya 98 meter. Gitu. Ya, ini kalau di Cawan ini kita bisa melihat sekitaran Monas. Ya, ini sebelah barat, selatan, utara dan timur. Silakan bisa diambil. Bisa berkeliling sekitaran Monas ini. Iya. Jadi kalau dari bagian sini ya, kita nampak itu Kementerian Dalam Negeri, guys. Itu Kementerian Dalam Negeri ya. KDN. Kementerian Dalam Negeri. Dan KDN pula. Ini betul lah KDN. Adalah Astagfirullahaladzim. Masjid kah? Masjid Istiqlal. Kan? Nah, ini Masjid Istiqlal, guys. Dekat saja ya, guys ya. Masjid Istiqlal. Kami ada pergi nih kemarin untuk mereview Masjid Istiqlal. Kakak belum react lagi. Nantilah. Kakak react. Antri ya. Banyak sangat live-nya, guys. Kita pergi ke bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini itu kebanyakannya itu Kementerian Perhubungan dan juga bank. Ini menaranya berkembar. Ada menara berkembar, guys. Ya, mirip. Dapat kelihatan daripada sini. Ya, sama. Oke, guys, di depan ini ialah Perpustakaan National Republik Indonesia. Oh, ini dia ya. Oh, seperti di Kuala Lumpur ada ya Perpustakaan Negara di Jalan Tun Razak. Di sini pun ada Perpustakaan Negara Indonesia. Perpustakaan Republik Indonesia. Itu pun kembar juga tuh. Bangunan berkembar juga. Kita menuju ke bawah di dalamnya. Monumen Sejarah Monas yang ada di bawah ya, melalui tangga. Rupanya di Tugu Monas itu di bawahnya ada museum, guys. Juga, ya. Laluannya ini Indonesia bilang museum. Malaysia bilang museum. Kalau kita bersuara di sini. Nah, jadi kita akan turun ke bawah. Oke, kami telah keluar di bawah sekali. Di sinilah keadaan di bawah sekali. Ini belum benar. Oke, ini tempat turun ke bawah, di bawahnya guys. Ini lagi ya. Ke bawah. Ini adalah ada 45 anak tangga menandakan tahun kemerdekaan. Oke. Ada 45 anak tangga, guys, menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Oke, ini Museum Sejarah Nasional. Ini, guys. Ya, 45. Museum Sejarah Nasional. Oke, inilah keadaan di bawahnya, guys. Ini keadaan di bawahnya. Nanti kita akan lihat satu persatu apakah sejarah di sebalik Indonesia dan Monas ini. Oke. Besarnya, guys. Di bawah itu rupanya. Mana? Kawasannya besar rupanya. Selamat berkenalannya. Ya, kami daripada Malaysia, YouTuber daripada Malaysia datang ke Monas pada hari ini. Ini namanya Sandra. Oke, ini Sandra. Wida. Oh, ini namanya Sandra ya? Ya, apa nama? Dimas. Wida, Dimas. Halo. Dimas. Kami dari Malaysia ya. Ya, salam kenal. Salam kenal daripada saya juga. Guys, ini kita sedang berada di Museum Sejarah Nasional. Iya, Mbak. Ini tempat yang paling bersejarah juga. Jadi di sini ada 51 diorama. Nanti kita akan keliling dari diorama 1 sampai ke 51. Wow. Diorama itu apa? Diorama itu peragaan sejarah. Ya, peragaan sejarah dari masa purba. Orang masyarakat Indonesia purba belum punya pakaian kayak kita sampai zamannya Orde Baru atau zaman kepresidenan Bapak Soeharto. Yuk, kita langsung ke diorama pertama. Oke, yuk, Mbak. Bisa dilihat. Ini zaman diorama pertama purba. masyarakat Indonesia purba. Bisa dilihat juga gambarnya di zoom. Jangan saya mulu yang di zoom, gambarnya bisa di zoom. Nah, ini masyarakat Indonesia purba dari tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Belum memiliki pakaian kayak kita. Pakaiannya masih dari kulit kayu dan kulit hewan. Jadi belum menemukan kain atau benang. Ya, zaman itu masih disebutnya zaman megalitikum atau zaman batu. Jadi kalau kalian tahu
zaman dulu kalau kita mau bikin api itu bukan dari korek ya, tapi bukan dari korek atau api, tapi dari batu digesekkan menjadi api. Atau gesekkan kayu kan, gitu kan? Bergeser ke sebelahnya. Ataupun dari batu kan, begini kan? Bandar Sriwijaya. Bandar Sriwijaya ini tentang pertukaran dagang atau barter perdagangan. Zaman dulu kita belum ada yang namanya mata uang. Jadi kalau belum ada mata uang, otomatis kita belum bisa membeli sesuatu. Tapi dengan cara barter atau tukar. India punya pakaian, ditukar dengan Cina yang punya obat-obatan, ditukar lagi dengan Indonesia yang punya rempah-rempah. Karena Indonesia kaya akan rempah-rempahnya. Dari sinilah kita bisa memiliki pakaian. Ya, dari Sriwijaya. Nah, ini Candi Borobudur. Ada yang udah pernah ke Candi Borobudur? Saya nggak pernah. Nah, ini Candi Borobudur ini pada zaman Raja Samaratungga dari keluarga Raja Sailendra. Ini adanya di Magelang, Jawa Tengah. Magelang, dengan adanya tradisi gotong royong sekaligus untuk masuknya agama pertama kali, yaitu agama Buddha. Agama Buddha. Ya. Selanjutnya. Iya, Mbak. Detail sekali ya. Ini namanya Bendungan Waringin Sapta. Bendungan Waringin Sapta ini mengajarkan kita tentang pajak. Siapa yang tidak mau bergotong royong membangun bendungan, maka dia berkewajiban memberikan sebagian hasil panennya untuk rajanya. Yang namanya Raja Airlangga. Bendungan Waringin Sapta. Silakan. Ini namanya Candi Jawi. Candi Jawi ini satu-satunya candi itu dengan dua agama. Biasanya satu candi dengan satu agama. Contoh misalnya kayak tadi Borobudur dengan agama Buddha. Tapi Candi Jawi ini dengan dua agama. Yang atas itu menyimbolkan agama Buddha, stupanya orang Buddha. Lalu yang tengah-tengah itu menyimbolkan agama Hindu. Jadi di sini bisa dilihat ini pada saat mereka melakukan ibadah secara bersama-sama, Hindu dengan Buddha berbarengan, agar menimbulkan rasa kerukunan walaupun berbeda agama. Ya, silakan. Baru tahu guys. Nah, ini Candi Jawi ya. Sumpah Palapa. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa setiap diorama itu ada yang gelap, ada yang redup, ada yang terang, karena itu menggambarkan suasana pada waktu itu. Ya, misalnya ini waktu sore hari, ada juga waktu pagi hari, ada juga waktu siang hari dan malam hari, gitu. Jadi ini menggambarkan sesuai dengan ini waktu sore lah pada waktu itu, atau sesuai dengan foto sejarah yang ada. Ya, ini situasi sejarah pada masa itu ya guys. Gajah Mada bersumpah tidak akan memakan buah palapa sebelum rakyatnya hidup rukun dan damai. Ya, selanjutnya pada saat ini armada perang Majapahit ya, yang ditandai dengan datangnya armada dari Cina. Karena Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya yang kaya akan rempah-rempahnya, maka orang Cina mau merebut kekuasaan dari wilayah perdagangan. Ya, jadi mau mengambil perdagangan orang Indonesia. Ini utusan Cina ke Majapahit, ditandai dengan datangnya raja dari Cina, namanya Laksamana Cheng Ho, disambut oleh raja kita, namanya Raja Wikramawardhana. Dari sini kita mengenal yang namanya tradisi tukar cindramata atau souvenir. Tukar cindramata lah. Warga biasa atau manusia biasa mengenalnya dengan sistem oleh-oleh. Oleh-oleh, Kalau mereka sampai ini dari sekarang Cina ke masih ada oleh-oleh Indonesia, ada peti-peti yang dibawa itu cindramata dari Cina, dikasih ke Raja Wikramawardhana, dan Raja Wikramawardhana juga mengasih cindramata ke Cina juga. Ya, kalau kita misalnya nih mana Cheng Ho. Menjajah Indonesia itu 350 budayanya tahun. Indonesia. Tapi, oleh-oleh. Walaupun Belanda menjajah Indonesia, tetap memberikan semangat atau memberikan pendidikan juga untuk Indonesia. Ini contohnya. Jadi Belanda mengundang orang Indonesia untuk belajar ke Belanda. Dan namanya Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Selanjutnya, ini namanya Digul. Digul? Karena Belanda sudah mencium bau-baunya kemerdekaan, atau Belanda sudah ketakutan bahwa Indonesia sudah mempunyai strategi untuk merdeka. Akhirnya pahlawan-pahlawan Indonesia diculik dan diasingkan di Tanah Merah Papua. Aduh, jahat sekali lah. Sementara pahlawan-pahlawan kita diasingkan di Papua, muda-mudi bangsa Indonesia dari satu pulau ke pulau yang lain, mereka berkumpul menjadi satu, lalu membuat Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, agar kita semuanya bersatu. Karena Nusantara
yang berbeda pulau. Belanda, kita juga ada dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia sempat dijajah 3,5 tahun atau 3 tahun setengah. Ya, ini namanya kerja paksa zaman Jepang, disebutnya Romusa. Romusa. Nah, ini terlihat mereka sedang dipaksa oleh Jepang untuk membangun rel kereta api landasan kereta api kan. Jepang, pemberontakan tentara PETA di Blitar, Jawa Timur. Ini suasana malam tadi ya. Nah, ini proklamasi kemerdekaan yang kemarin. Baru kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Terlihat yang ini semalamnya Bapak Soekarno, Presiden pertama kali Indonesia, sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Di belakangnya didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang memakai selendang itu, yang ibu-ibu itu Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka. Tadinya di sini tapi tahun 75 sudah Nah, ini pengesahan Pancasila 1 hari setelah Indonesia merdeka. Barulah ada pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yaitu Pancasila ataupun rukun negara. Nah, ini hari lahirnya ABRI. 5 Oktober 45 barulah kita membentuk Tentara Negara Indonesia atau dulu dikenalnya ABRI. Karena markas terbesarnya ada di Magelang, maka peresmiannya ada di depan Borobudur. Jadi kita sedang di sini menyerbu benteng terbesarnya Belanda, dan di sini banyak yang gugur pahlawan-pahlawan kita. Maka terkenalnya 10 November adalah Hari Pahlawan. 10 November Agama terakhir yang masuk yaitu agama ke-6. Agama adalah Kristen Katolik. Kristen Katolik. Ini sebagai penyatuan bangsa, agama ke-6 yang masuk ke Indonesia. Ini peresmian berbarengan dengan Hari Natal di Semarang, Jawa Tengah. Oke. Hari yang bersejarah ini namanya perang gerilya, mempertahankan kemerdekaan. Walaupun kita sudah merdeka tadi, tapi Belanda tetap nggak mau menyerah, mau menyerang Indonesia, mau merebut Indonesia. Akhirnya kita membuat gerilya mempertahankan kemerdekaan. Dan yang macam di Jogja itu kan, Degil Sudirman atau kawan-kawannya. Dulu Indonesia ibu kotanya bukan Jakarta, tapi Yogyakarta yang dipimpin oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Mewah Yogyakarta. Nah, ini kembali ke negara kesatuan dulu. Sebelum Republik Indonesia, kita Republik Indonesia Serikat terlebih dahulu. Jadi setiap pulau mereka memiliki pemimpin masing-masing. Ya, akhirnya Bapak Supomo meresmikan semua kita harus menjadi satu, yaitu menjadi Republik Indonesia. Dulu Indonesia Serikat. Gimana caranya supaya Belanda nggak mau menyerang lagi atau merebut lagi Indonesia? Maka kita harus mempunyai strategi, yaitu kita membentuk kerjasama dengan negara-negara lain. Ini salah satunya Indonesia menjadi anggota PBB pertama kali. PBB adanya di London. PBB. Untuk kerjasama dengan Asia Afrika, yaitu ini Konferensi Asia Afrika. Gedung KAA ini ada di Bandung. Menyerang lagi karena kita mendapat bantuan dari negara-negara lain. Nah, ini pemilu pertama kali adanya di Indonesia. Pilihan raya, guys. Bukan memilih presiden. Kalau pemilu biasanya kan memilih presiden. Karena presiden sudah terpilih waktu Indonesia merdeka, maka ini untuk memilih anggota DPR dan MPR pertama kali. Gitu. Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan Irian Jaya itu baru merdeka 18 tahun kemudian, 1 Mei 1963 baru bisa kita rebut dari Belanda. Baru merdeka. Nah, ini hari kesaktian Pancasila atau G30 SPKI yang dipimpin Bapak Soeharto sedang mengangkat 7 jenazah para jenderal pahlawan kita dari Lubang karena kekejaman PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ini posisinya adanya di Lubang Buaya. Lubang Buaya itu yang ini aksi-aksi Rusli begitu rakyat oleh mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang sedang menuntut agar PKI dibubarkan. Parti Komunis Indonesia, guys. Yang terlihat Bapak Soeharto sedang memerintahkan kepada 3 jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawannya agar tetap jaga-jaga atau antisipasi jangan sampai PKI masuk lagi ke Indonesia. Penentuan pendapat rakyat Irian Jaya hanya musyawarah aja. Irian mau seperti apa, ini namanya PPRA. Yang akhirnya Irian Jaya terbagi 2 atau Papua Nugini bukan milik Indonesia. Menjalin kerjasama dengan negara-negara non-blok atau yang disebut KTT, Konferensi Tingkat Tinggi. Yang dimana dulu Timor adalah bagian dari Indonesia. Cuma sekarang sudah Timor pisah sama Indonesia, disebutnya Timor Leste. Guys. Ini namanya ruang sekali semuanya sejarah, yang dimana kita di bawah
permukaan tanah 3 meter, 3 meter. dan kita memiliki ketinggian 8 meter menandakan bulan Agustus atau bulan kemerdekaan. Ya. Ya. Nah, Monas kalau tadi kesininya, tadi kesini naik mobil ya. Kalau sudah mengelilingi Monas itu kita memiliki luas 80 hektar. Wow. Keseluruhan Monas itu 80 hektar. Patutlah kakak tengok besar kawasan dia. Untuk sejarahnya Monas dan saya sebagai pemandunya Monas, terima kasih banyak atas kunjungan yang kalian semua. Terima kasih, Mbak. Semoga antar negara, antar bangsa dan negara kita bisa saling hidup rukun. Insyaallah. Itu aja pesan dari saya dan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, salah berbicara, mohon dimaafkan. Banyak membantu Mbak ini. Semoga ilmu yang saya berikan atau sejarah yang saya berikan itu sedikit bermanfaat untuk kalian semua. Sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di luar daripada Monas. Kalau Monasnya di sini menaranya. Ya. Ini di bagian kawasan bawah dan di luarnya ya. Reliefnya ya. Selepas kita ke terowong tadi, jadi di bagian luarnya guys. Wow, nggak habis pusing nih satu hari di Monas saja ya. Kalau di bagian terowong bawah Masya Allah, tadi harus ke Monas lah kakak nih. Kakak tak pernah. Bermulanya daripada awal, daripada dijajah Belanda sampailah mereka merdeka, sampailah kakak mereka. Tak pernah tengok review Monas sedetail ini guys. Tunggal Ika, sumpah ini detail. Juga Sumpah Pemuda. Terima kasih Bang. Ada tercatat segala-galanya di dalam Monas. Ya, ini, ya. Sangat detail. Wow, thank you for watching. Terbaik guys, anak kakak pun sampai bangun, kakak punya teruja ya. Terima kasih Abang Askalani kerana mereview Tugu Monas sedetail ini, selengkap ini ya. Untuk kawan-kawan, untuk menonton yang konten yang lebih seru lagi daripada Abang Askalani, bisa ke studio dia terus. Nanti kakak letak link di bahagian deskripsi ya. Okey, anak kakak udah bangun, kakak habiskan sampai di sini aja. Terima kasih menonton bersama dengan Nohas TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ha ha ha.